Halo sahabat sehat, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Dr. Sinta. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Minuman yang segar, alami, sering kita temui di pinggir jalan, di rumah makan, bahkan di dapur kita sendiri. Yup, betul sekali, air kelapa. Pernah dengar nggak kalau ada orang bilang air kelapa itu obat semua penyakit? Ada yang percaya, ada yang ragu, dan ada juga yang langsung menganggap itu mitos. Nah, malam ini atau siang ini, kapanpun Anda menonton, kita akan bedah habis-habisan apakah benar air kelapa bisa menyembuhkan semua penyakit, atau jangan-jangan itu cuma mitos yang kebablasan. Segmen pertama, sejarah dan tradisi air kelapa. Air kelapa sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di banyak budaya. Di Indonesia, air kelapa dipercaya bisa jadi penawar racun, obat panas dalam, sampai penambah energi. Di India, air kelapa bahkan disebut sebagai elixir of life atau air kehidupan. Sedangkan di Filipina, air kelapa pernah digunakan sebagai cairan infus darurat saat Perang Dunia Kedua, karena kandungan elektrolitnya mirip dengan cairan tubuh manusia. Jadi, bukan cuma sekedar minuman pelepas dahaga, tapi air kelapa sudah jadi bagian dari tradisi kesehatan sejak ratusan tahun lalu. Segmen kedua, kandungan gizi air kelapa. Sekarang, mari kita bongkar isi di balik segelas air kelapa. Apa saja sih kandungannya? Yang pertama, elektrolit alami, kalium, natrium, magnesium. Ada juga vitamin B kompleks, dan vitamin C. Kemudian asam amino dan enzim. Ada antioksidan, rendah kalori, dan rendah gula dibanding minuman kemasan. Makanya air kelapa sering disebut sebagai minuman isotonik alami. Sangat baik untuk menghidrasi tubuh setelah olahraga atau ketika sedang dehidrasi karena diare dan muntah. Segmen ketiga, air kelapa untuk penyakit tertentu. 1. Untuk dehidrasi. Faktanya, air kelapa memang sangat bermanfaat untuk mengatasi dehidrasi ringan. Tapi kalau dehidrasi berat atau kehilangan cairan parah, tetap perlu infus medis, bukan hanya air kelapa. Yang kedua, untuk demam dan panas dalam. Banyak orang bilang air kelapa bisa turunkan panas. Benar, air kelapa memberi efek segar dan membantu hidrasi. Tapi bukan berarti bisa menggantikan obat penurun panas. Jadi lebih tepat disebut membantu, bukan menyembuhkan. Yang ketiga, untuk racun. Air kelapa sering disebut penawar racun. Penelitian modern menunjukkan memang ada efek detoksifikasi ringan karena sifat diuretiknya. Tapi, kalau keracunan obat atau bahan kimia, tetap harus ke rumah sakit. Air kelapa hanya membantu membilas, bukan antidot utama. Yang keempat, untuk ginjal dan batu ginjal. Beberapa penelitian menunjukkan air kelapa dapat mencegah pembentukan batu ginjal karena kandungan kaliumnya. Tapi kalau batu ginjalnya sudah besar, tetap butuh penanganan medis. Jadi air kelapa lebih ke arah pencegahan. Yang kelima, untuk jantung dan tekanan darah. Kandungan kalium air kelapa bisa bantu menurunkan tekanan darah pada orang hipertensi ringan. Tapi ini sifatnya pendukung. Jangan sampai Anda berhenti minum obat dokter, lalu hanya bergantung pada air kelapa. Yang keenam, untuk diabetes. Air kelapa rendah gula dibanding soda, tapi tetap ada kandungan karbohidrat. Jadi, untuk penderita diabetes masih boleh, asal tidak berlebihan. Yang ketujuh, untuk kesuburan dan hubungan suami istri. Nah, ini menarik. Ada yang percaya air kelapa bisa meningkatkan kesuburan. Secara ilmiahnya, air kelapa memang mengandung beberapa zat yang mendukung kesehatan sperma, seperti zinc dan asam amino. Tapi apakah otomatis bikin subur?
tidak sesederhana itu. Banyak faktor lain yang lebih dominan, seperti gaya hidup, pola makan, dan kesehatan hormonal. Segmen keempat, mitos populer yang harus diluruskan. Jadi, apakah benar air kelapa bisa menyembuhkan semua penyakit? Jawabannya, tidak. Air kelapa itu minuman sehat, iya. Bisa membantu tubuh lebih segar, iya. Tapi menyembuhkan semua penyakit, itu berlebihan. Bayangkan, kalau betul air kelapa bisa menyembuhkan semua penyakit, rumah sakit mungkin sudah tutup dari dulu. Jadi, mari kita bijak. Air kelapa itu bagus, tapi jangan berlebihan dan jangan dijadikan satu-satunya obat. Segmen kelima, tips praktis minum air kelapa. Pilih air kelapa segar, bukan kemasan dengan tambahan gula. Batasi 1-2 gelas per hari. Jangan percaya klaim bombastis bisa menyembuhkan semua penyakit. Gunakan sebagai pelengkap gaya hidup sehat, bukan pengganti obat. Segmen keenam, cerita nyata pasien dan pengalaman. Sekarang, saya mau cerita sedikit pengalaman saya waktu praktik. Ada seorang pasien, sebut saja namanya Pak Budi. Beliau datang ke klinik dengan keluhan sering lemas, merasa cepat capek, dan sudah hampir seminggu minum air kelapa setiap hari karena percaya bisa menyembuhkan semua keluhannya. Pak Budi bilang, "Dok, saya percaya air kelapa ini bisa bersihin racun, bisa bikin darah saya jadi bagus lagi." Saya tanya, "Pak, selain minum air kelapa, bagaimana dengan pola makan Bapak? Olahraga masih rutin tidak? Tidur cukup tidak?" Ternyata Pak Budi masih suka makan gorengan, jarang olahraga, dan tidurnya kurang. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa satu bahan alami, meskipun bagus, tidak akan bekerja maksimal kalau gaya hidup kita tidak seimbang. Air kelapa bukanlah tongkat sihir. Dia bisa membantu, iya, tapi hanya kalau kita juga mau memperbaiki pola makan, aktivitas, dan kebiasaan kita sehari-hari. Segmen ketujuh, air kelapa dalam perspektif modern. Kalau di dunia medis modern, kita menyebut air kelapa sebagai suportif terapi. Artinya, bisa mendukung proses penyembuhan, tapi bukan obat utama. Contohnya, untuk orang yang sedang diare, air kelapa membantu mengganti cairan yang hilang. Tapi penyebab diare, apakah bakteri, virus, atau parasit, tetap harus diobati dengan terapi yang sesuai. Kalau untuk orang yang darah tinggi, kandungan kalium dalam air kelapa memang bisa bantu menyeimbangkan tekanan darah. Tapi kalau penyebab hipertensi adalah obesitas, stres, atau faktor genetik, tetap harus ditangani secara komprehensif. Jadi kita perlu menempatkan air kelapa pada porsinya yang tepat, sebagai pendukung kesehatan, bukan pengganti obat medis. Segmen ke-8, mitos populer yang sering didengar. Mari saya rangkum beberapa mitos populer tentang air kelapa yang sering sekali saya dengar dari pasien. Pertama, air kelapa bisa menyembuhkan COVID-19. Faktanya, belum ada bukti ilmiah. Air kelapa hanya membantu hidrasi, bukan antivirus. Yang kedua, air kelapa bisa mengganti semua obat dokter. Faktanya, ini berbahaya. Kalau Anda berhenti minum obat hipertensi atau diabetes dan hanya mengandalkan air kelapa, justru risikonya bisa fatal. Yang ketiga, minum air kelapa tiap hari bikin kulit jadi putih. Faktanya, air kelapa memang mengandung antioksidan, tapi efeknya tidak instan dan tentu tidak bisa mengganti skincare atau pola makan bergizi. Yang keempat, air kelapa bisa menyembuhkan keracunan makanan parah. Faktanya, pada keracunan ringan mungkin bisa membantu buang racun lewat urin, tapi kalau sudah parah, tetap harus ke IGD. Dengan meluruskan mitos-mitos ini, saya harap masyarakat tidak salah kaprah lagi. Segmen ke-9,
tips kombinasi air kelapa dengan pola hidup sehat. Kalau Anda suka minum air kelapa, itu bagus. Tapi coba kombinasikan dengan hal lain. Yang pertama, minum air putih yang cukup. Yang kedua, konsumsi sayur dan buah setiap hari. Yang ketiga, batasi makanan tinggi lemak jenuh. Yang keempat, olahraga minimal 30 menit per hari. Yang kelima, tidur cukup 7-8 jam. Jadi, jangan berharap 1 gelas air kelapa bisa memperbaiki semua masalah kesehatan. Tapi, gunakan sebagai bagian dari gaya hidup sehat secara keseluruhan. Itu baru namanya seimbang. Segmen ke-10, penekanan ulang. Sekali lagi saya tegaskan, sahabat sehat,